الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى له الحمد في الدنيا والأخرى لا نحصي ثناء على ربنا هو كما أثنى على نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له ذو العزة والجبروت لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المبعوث بالرحمة والهدى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه فمن اتقى الله وقاه وصرف عنه من المهالك والشرور ما يخشاه وأحسن عاقبته في الدنيا وأخرى فجعل الجنة مأواه فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والذين آمنوا أشد حبا لله. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah kita bersama-sama menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berupaya menambah kecintaan kita kepadanya. Karena dengan cinta, baik perintah maupun larangan yang berasal dari Allah Ta'ala senantiasa kita laksanakan dengan mudah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 136 menjelaskan bahwa kebahagiaan tertinggi bagi umat muslim di akhirat bukanlah sekedar masuk surga dengan segala kenikmatannya, melainkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, melihatnya dan berada dekat dengannya. Betapa agung kenikmatan itu. Cinta yang selama ini dibubur seorang hamba di dunia akan mencapai puncak kebahagiaan ketika akhirnya ia bertemu dengan zat yang dicintainya. Bayangkan bagaimana hati seorang pencinta yang rindu bertemu dengan kekasihnya setelah sekian lama berpisah. Tentu bahagianya tak terlukiskan. Demikian pula seorang hamba yang hatinya penuh cinta kepada Allah, ketika dia akhirat dia benar-benar dipertemukan dengan Rabbul Alamin, maka tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi momen itu. Namun Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa kenikmatan ini sebanding dengan kadar cinta seorang hamba kepada Allah di dunia. Semakin besar cinta seorang hamba kepada Allah, semakin besar pula kebahagiaan yang dirasakannya kelak. Maka tugas kita di dunia adalah menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta ini, karena disitulah letak kunci kebahagiaan sejati. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, yang artinya, dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah kuatnya cinta mereka kepada Allah. Cinta ini mengalahkan cinta kepada selainnya, karena mereka sadar bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang pantas dicintai lebih dari Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur dan menghidupkan mereka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, para ulama memberikan gambaran tentang apa itu cinta kepada Allah. Amir bin Abd Qais rahimahullah, seorang tabi'in yang dikenal kezuhudannya, pernah berkata sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya yang berjudul Al-Auliya jilid 1 halaman 30. Laqad ahbabtullah hubban
sahala alayya kulla ma'siyatin wardani bi kulli qadiyatin fama ubali ma hubbi iyyahu ma asbahtu alaihi wa ma amsaitu. Yang artinya, sungguh aku telah mencintai Allah dengan cinta yang membuat semua musibah terasa ringan, membuatku ridho dengan segala ketetapannya. Maka aku tidak peduli bagaimana aku mengawali atau mengakhiri hariku selama aku dalam cinta kepadanya. Perkataan ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah melahirkan ketenangan jiwa. Ia mampu menahan keluhan, meredakan kegelisahan, dan menuntun hati untuk menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Yang artinya, barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun membenci perjumpaan dengannya. Hadis ini menjelaskan bahwa cinta kepada Allah akan menumbuhkan kerinduan untuk berjumpa dengannya. Sebaliknya, orang yang tidak mencintai Allah tentu enggan untuk bertemu dengannya karena ia merasa tidak siap atau bahkan merasa asing dengannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 136 menyebutkan dua hal penting. Pertama, seorang hamba harus berusaha memutus ketergantungan hatinya dari dunia. Hati itu bagaikan sebuah wadah, tidak akan bisa diberi kecintaan kepada Allah jika masih penuh dengan cinta kepada dunia. Kedua, cinta kepada Allah tumbuh jika seorang hamba mengosongkan hatinya dari selain Allah, lalu mengisinya dengan zikir, ibadah dan amal saleh. Hati yang penuh dengan zikir dan ketaatan akan semakin lembut, semakin dekat dan semakin rindu kepada Allah. Cinta ini bisa kita latih dengan berbagai cara. Membaca dan merenungkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah yang akan menuntun hati kita untuk semakin mengenalnya. Memperbanyak zikir, karena zikir adalah makanan hati yang menghidupkan rasa cinta. Melaksanakan salat dengan khusyuk, karena salat adalah pertemuan kita dengan Allah 5 kali sehari. Menjauhi maksiat, karena dosa akan mengotori hati dan melemahkan cinta. Dan tentu saja banyak berdoa agar Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di negeri kita, Kementerian Agama tengah menggagas sebuah visi pendidikan yang disebut kurikulum cinta. Kurikulum ini ingin menanamkan cinta sejak dini, bukan hanya cinta dalam pengertian emosional, tetapi cinta yang lahir dari hati yang mengenal Allah. Jika seseorang anak didik untuk mencintai Allah, maka ia akan mudah mencintai Allah, mencintai orang tuanya, mencintai gurunya, mencintai sahabatnya, bahkan mencintai tanah airnya. Ketika cinta kepada Allah telah memenuhi hati seorang hamba, maka segala sesuatu di dunia ini terasa ringan. Tidak ada lagi musibah yang terlalu berat, tidak ada lagi ujian yang terlalu menyakitkan, karena hatinya sudah penuh dengan rindu kepada Allah. Bahkan kerelaan menerima takdir, baik yang indah maupun yang pahit, menjadi tanda keikhlasan cinta tersebut. Allah berjanji dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang artinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Surat Al-Maidah ayat 54. Inilah cita-cita tertinggi seorang mukmin, yaitu dicintai oleh Allah. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari itu. Kekayaan, kedudukan, jabatan dan kemegahan dunia semuanya akan sirna, tetapi cinta Allah kekal abadi, dan itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka marilah kita bersama-sama berusaha menumbuhkan cinta ini dengan memperbanyak ketaatan, membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan, dan meneguhkan niat bahwa segala amal ibadah kita semata-mata ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintainya dengan sepenuh hati, dan semoga kita termasuk orang-orang yang telah dikaruniai kenikmatan terbesar di akhirat, yakni berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان من التابعين، صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات والصوم والجمع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.